Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang karburator dan isinya dan fungsi-fungsinya. Ini saya memakai karburator Ninja merek Lipo imitasi ya. Oke, langsung saja dibuka apa aja isinya dan fungsinya. Dibuka. Nah, yang pertama ini bernama mangkok pelampung karburator. Nih, yang berfungsi sebagai untuk menampung sementara bahan bakar dari tangki sebelum diproses ke ruang pembakaran. Nih. Terus yang kedua, langsung aja ada pelampung atau floater. Bisa dilepas. Cara melepasnya tusuk pakai besi atau peniti bisa. Terus ini ditarik, udah lepas. Ini yang dinamakan pelampung atau floater. Ini berfungsi sebagai mengatur bahan bakar dalam ruang pelampung karburator agar permukaannya tetap sehingga tidak meluap dan masuk ke ruang pembakaran. Nih. Terus ada jarum. Bentar. Jarum pelampung atau katup pelampung berfungsi sebagai mengatur masuknya bahan bakar ke dalam mangkok karburator atau klep atau jarum. Pelampung ini juga akan menutup saluran suplai bahan bakar dari tangki jika bahan bakar dalam ruangan pelampung karburator sudah penuh. Nah, ini fungsi dari katup atau jarum pelampung, katup pelampung ya. Terus yang selanjutnya ada skep atau katup gas. Nih. Ini berfungsi untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara yang akan dialirkan ke dalam ruang bakar silinder. Namun jika skep sudah baret atau rusak, nanti akan mengakibatkan susah untuk di setel karbunya. Kalau istilahnya manjer-manjer. Terus yang selanjutnya ada perscape. Ini untuk mengembalikan posisi skep katup gas pada posisi terendah saat kabel gas dilepas atau tidak digas. Terus yang selanjutnya ada ini tadi lupa jarum skep ini. Untuk melepas jarum skep ini kancingnya ini harus dilepas dulu. Udah tak lepas pakai tang, tinggal lepas ya, udah lepas. Ini jarum skep atau jarum gas berfungsi untuk mengatur besarnya semprotan bahan bakar dari main nozzle pada waktu motor digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai 3/4. Terus yang selanjutnya ada nih main jet atau pemancar besar. Main jet ini berfungsi untuk mengontrol
bahan bakar sistem putaran menengah dan tinggi. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang akan mampu dialirkan. Ini bisa dicopot. Karena ini sudah modif, jadi terus yang selanjutnya ada pemancar kecil atau stasioner slow jet atau pilot jet biasanya di bahasa anak-anak. Pilot jet ini berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah dan menengah. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang akan mampu dialirkan. Terus kita lanjut ke bagian luar. Ini ada skru gas atau throttle screw. Ini berfungsi untuk menyetel posisi skep sebelum digas, atau biasa disering nyeteli panjeran gas. Terus yang di sini ada ini adalah air screw atau skru udara, berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Terus ada katup cuk. Ini cuk, cara ditarik ini. Nah, ini posisi ini akan mengecuk, berfungsi untuk menutup udara luar yang masuk ke karburator sehingga gas menjadi kaya. Biasanya digunakan saat mau menyalain motor atau mesin di pagi hari, biasanya dicuk terus nanti mudah hidupnya. Terus kerusakan yang sering terjadi itu pelampung ini pecah atau bocor, jadi tidak bisa menutup aliran bensin yang masuk atau bahan bakar yang masuk, dan biasanya terjadi banjir di karburasi. Kalau orang-orang biasa nyebutnya banjir karbunya itu. Nah, ini terus yang ini lubang saluran bahan bakar dari tank ke sini, masuk sini. Belum, ini masih standar, belum dimodif. Nah, itu tadi komponen-komponen di karburasi dan fungsinya. Untuk trouble di karbu biasanya yang sering terjadi itu terjadinya air ikut masuk ke bahan bakar, itu yang paling sering terjadi. Terus ini tersumbat, main jetnya itu tersumbat, kotoran-kotoran yang ada di dalam tangki bensin itu sering masuk ke sini. Untuk cara memperbaikinya sangat mudah, kita lepas gini terus disemprot pakai cairan penghilang kotoran itu. Terus sedikit trik dan tip, ini saya main jet dan pilot jetnya sudah diganti dengan punyanya GL Pro Neotech. Nah, itu akan mempermudah dalam penyetelan karbunya nantinya, bisa stasionernya bisa rendah. Dua ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Untuk video selanjutnya mungkin saya akan mereview garpu yang sudah dimodif atau biasa anak muda sebutnya diremer itu. Besok kalau ada waktu saya review garpu modif. Ya, sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf karena di sini semua baru belajar dan cari pengalaman dan saling mencari ilmu, berbagi ilmu. Pasti masih banyak kekurangan. Ya, sekian dulu dari saya. Bila ada salah kata dan salah penjelasan atau kurang jelas penjelasannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.